Sambil menunggu yang lain, saya ingin nyapa Kak Nilna Maulida dulu. Assalamualaikum Kak Nilna. Halo, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Sehat juga? Alhamdulillah. Sebentar ya Kak, sambil nunggu partisipan yang lain. Iya, nggak apa-apa.
Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:05, acara sudah bisa dimulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta webinar Public Speaking, berawal dari penggubuk gagap menjadi pembicara hebat. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helen Melania, saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yaitu yang pertama sambutan, yang kedua tayangan dari profil ID Bookstore, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara selanjutnya. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari pemateri kita, yaitu Kak Nilna Maulida. Kak Nilna Maulida merupakan mahasiswa semester 6 Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga. Kak Nilna Maulida juga merupakan seorang penulis buku yang berjudul A Piece of My Soul pada tahun 2019. Acara selanjutnya yakni penayangan profil dari ID Bookstore. Kepada penayang dipersilahkan. According to UNESCO, only 1 in 1,000 Indonesians have an interest in reading. Compared to other countries, the level of literacy in Indonesia can be said to be very low. This is due to the influence of technology, which has become a new culture for Indonesian society. Low literacy is the basis for broad problems, which will later affect the level of national productivity. In this digital era, it is not due to low reading and writing interest. Not only physical infrastructures need to be prepared, but also access to reading materials needs to be prepared so that people can have literacy interest. How can people be interested in reading if the book is not interesting to open? Or how can people be interested in writing when publication is complicated and difficult? Seeing this, it is necessary to prepare access that makes it easier for people to read and write, especially millennials. Therefore, the ID Bookstore exists as a solution that provides a platform for book publication and book sales, which is easily accessible online and of course interactive in nature, so as to increase literacy widely. There are videos, audio readers, animations, pop-up pictures, and other interactive features produced by ID Bookstores. ID Bookstore is here to help you be more creative, innovative, and a better person with useful knowledge and see the great world. Nah, itu tadi sedikit profil dari ID Bookstore. Sampailah kita pada acara pokok pada pagi hari ini, yaitu webinar public speaking berawal dari penggugup gagap pembicara hebat yang akan disampaikan oleh Kak Nilna Maulida. Kepada Kak Nilna Maulida, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Helen atas pembukaan dan juga sebagai moderator. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada seminar pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk ID Bookstore yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa hadir dan sedikit berbagi pengalaman tentang public speaking kepada teman-teman. Nah, oke, berbicara terkait public speaking ya. Jadi public speaking itu apa sih fungsinya? Nggak usah jauh-jauh sampai kita ke ranah pekerjaan, ke ranah kita sekolah aja loh, ke ranah ke kuliah ataupun sekolah. Itu public speaking itu kan, kemampuan public speaking itu kan ada salah satu hal yang harus kita punya kan, harus kita setidaknya basic dari public speaking itu harus kita punya sebagai seorang
mahasiswa ataupun seorang siswa. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita ada presentasi di kelas, nah kita harus apa? Kita harus public speaking dong. Kita nggak bisa kalau misalnya disuruh maju ke kelas terus kita, aku nggak bisa ngomong dan sebagainya, kan nggak bisa. Jadi memang sedari kita sekolah, sedari kita kuliah, kita memang diajarkan untuk public speaking. Nah, inilah pentingnya public speaking. Gini, sekarang aku mau itu sih, mau coba tahu dari teman-teman, kira-kira nih pekerjaan apa sih yang butuh public speaking? Mungkin teman-teman bisa itu ya, bisa ketik di kolom chat, kira-kira pekerjaan apa sih yang kita itu butuh kemampuan public speaking? Nah, ya ini dari Salma ada pemasaran. Iya, sebagai seorang marketing kita harus bisa menarik pembeli, menarik customer, menarik investor dan lain sebagainya. MC, yes, ada ya, itu MC itu memang harus mampu public speaking ya, karena dia kan memandu acara dan juga memang pekerjaannya berhubungan dengan public speaking. Ayo apalagi? Mungkin di sekitar kita. Masa nggak tahu? Jadi public speaking itu banyak sekali teman-teman. Contohnya saja guru. Guru kalau nggak mampu public speaking bisa nggak ngajar? Nah itu juga kata kurnia mentor. Nah mentor kan juga bisa kita katakan sebagai orang yang mengajar kan, orang yang mengajar atau pekerjaannya itu sama dengan guru kan. Nah kalau guru nggak bisa public speaking, bisa nggak ngajar anak-anaknya? Bisa nggak ngajar teman-teman sekalian? Nggak bisa gitu. Nah, apalagi news anchor misalnya, pembawa berita. Nah, itu juga harus punya public speaking yang bagus. Apalagi ya? Dosen, apalagi ya? Itu. Misalnya politikus kayak misalnya DPR, presiden. Kalau DPR, presiden, MPR itu nggak bisa public speaking, bisa nggak orang-orang menarik orang-orang untuk nyoblos dia? Nggak bisa, karena dia nggak punya cara, nggak punya apa ya, nggak tahu gimana caranya menarik orang buat nyoblos dia. Jadi politikus, guru, apalagi pebisnis sekalipun, MC, reporter juga benar Disha, itu harus mampu public speaking. Jadi bisa dikatakan public speaking itu ada di semua ranah masyarakat ya yang harus kita bisa. Nah, aku punya satu contoh sih. Tahu nggak drama startup yang drama Korea startup yang dibintangi sama Bisuzi sama siapa itu namanya? Siapa sih? Nam Jo Hyuk kan. Itu drama startup kan. Nah, di drama startup itu bisa kita lihat kenapa sih kok Dalmi itu yang jadi CEO, kenapa nggak 6 dosen yang jadi CEO? Padahal yang punya ide siapa? Yang punya ide itu 6 dosen. Yang buat aplikasinya siapa? 6 dosen. Bahkan Sodalmi itu nggak bisa bikin aplikasi, Sodalmi bahkan nggak kuliah. Apa yang jadi CEO itu bukan 6 dosen, tapi Sodalmi. Kita bisa lihat di episode yang awal-awal ketika Sodalmi mempresentasikan pertama kali di acaranya Sandbox, dia itu kan presentasi. Dia itu walaupun nggak punya background pendidikan, tapi dia itu bisa menarik orang untuk penasaran dengan produk mereka. Dia bisa menginterupsi orang untuk untuk tertarik dengan produk mereka sehingga mau menginvestorkan. Beda dengan 6 dosen. 6 dosen itu udah bisa buat aplikasi, udah pinter, tapi kenapa dia tuh selama itu nggak punya investor? Selama itu dia nggak bisa menarik investor. Bahkan satu investor pun dia tuh gagal untuk menarik gitu. Karena apa? Karena kemampuan public speaking Sodalmi itu lebih baik daripada 6 dosen. Sehingga biasanya teman-teman,
orang yang punya jabatan tinggi, misalnya kayak ketua ketua BEM atau misalnya CEO, itu biasanya mereka itu bukan X-nya, sehingga mereka itu bisa menarik orang, membuat relation dengan orang untuk menginvestorkan sesuatu, terus untuk apa ya, agar orang-orang itu tertarik kepada dirinya, kepada produknya kayak gitu. Jadi biasanya itu orang-orang yang jabatannya tinggi itu bukan pencipta produknya, tapi mereka lah mengengage relations kepada orang-orang kayak gitu. Nah, sekarang saya mau share screen ya. Saya screen PPT yang sudah saya siapkan. Aja nanti teman-teman bisa kalau misalnya bingung bisa langsung ketik di chat atau misalnya bisa langsung disimpan pertanyaannya buat ditanyakan, ditanya jawab. Apakah PPT saya sudah kelihatan? Masih loading, Kak. Oke. Sudah. Oke. Nah, ini public speaking is easy, but how? Jadi public speaking itu sebenarnya gampang, tapi gimana sih? Gimana kok bisa gampang? Padahal aku tuh loh nggak bisa tampil di depan umum gitu. Nah, kita bakal bahas sekarang gimana sih tips dan trik public speaking itu sebenarnya gampang. Nah, di sini aku bakal punya 3 pembahasan utama. Yang pertama yaitu mengatasi rasa gugup. Yang kedua, teknik public speaking luring dan daring. Kenapa aku ada 2? Karena kan kita kan sekarang kan lagi belajar di rumah, kerja di rumah, semuanya itu di rumah. Sehingga pekerjaan kita itu secara remote atau secara daring. Jadi biasanya itu ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita melakukan pekerjaan secara luring dan daring. Nah, aku bakal bahas di sini. Yang ketiga yaitu tips membuat presentasi yang menarik. Nah, ini aku khususkan ke formal presentation. Kenapa kok formal? Sejujurnya, aku ini bidangku adalah formal presentation, bukan informal. Jadi kalau misalnya aku disuruh MC itu mungkin kurang bisa performa dengan baik karena aku tuh pengalamannya adalah formal presentation kayak misalnya presentasi scientific paper atau presentasi bisnis, presentasi karya ilmiah dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau misalnya disuruh gimana sih tipsnya jadi MC, mungkin aku tidak bisa jawab dengan maksimal karena itu bukan bidangku. Nah, sekarang aku bakal share khususnya yaitu formal presentation. Nah, 1, mengatasi rasa gugup. Nah, jadi gugup ini kan bermacam-macam ya. Ada yang gugupnya tuh sampai nafasnya tuh sampai nggak bisa terkontrol, terus sampai keringetan parah, terus sampai mual kadang sampean, terus biasanya kalau misalnya harus mau ke panggung kan, mau public speaking itu biasanya kan reaksi tubuh itu sangat luar biasa kan. Ada yang keringet parah, ada yang sampai jantung lu deg-degan sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, tapi itu sebenarnya itu sangat wajar karena itu kan manusiawi ya. Kita sebagai manusia, kita bukan robot. Yang robot itu kan kalau misalnya dikasih data ya udah mereka nggak akan gugup, mereka akan presentasi dengan sebaik mungkin. Tapi kan karena manusia itu kan kita punya emosi kan, kita punya rasa gugup yang tentu saja itu pasti akan mempengaruhi kalau misalnya kita itu mau public speaking. Nah, tapi teman-teman itu perlu ingat bahwa every expert was once beginner. Jadi semua orang yang ahli itu pasti bermula dari seorang pemula. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Seorang Najwa Shihab itu pasti dulu itu juga gugup. Seorang Jokowi, Presiden Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden kita pasti dulu itu pas kecil
kecil itu pasti pernah gugup seperti kita. Jadi mindset every expert was once beginner itu harus ditanamkan ke diri kita masing-masing. Nah, kenapa sih kita tuh kok bisa gugup? Jadi gugup ini bermacam hal ya. Kenapa sih kita bisa gugup itu alasannya itu banyak sekali. Nah, yang pertama itu adalah kita tuh tidak terbiasa. Jadi public speaking itu adalah hal yang sangat jarang kita lakukan, hal yang sangat tidak terbiasa, hal yang sangat jarang atau hal yang sangat apa ya? Kita tuh nggak biasa tampil depan umum gitu. Walaupun sebenarnya kita itu kalau disuruh ngomong itu bisa, tapi nggak bisa di depan umumnya, bisanya cuma se-circle gitu. Tapi alangkah lebih baiknya walaupun kita bisa ngomong di circle kita juga bisa ngomong di depan orang. Nah, tapi kalau kita tuh nggak biasa ngomong di depan orang, maka rasa gugup itu akan terjadi gitu. Maka rasa gugup itu akan apa ya, akan menguasai kita, bahkan kita sampai lupa teks apa yang harus kita ucapkan. Itu kan karena kita nggak biasa gitu. Beda lagi kalau misalnya kayak, siapa ya, kayak, Najwa Shihab misalnya. Najwa Shihab kan sudah terbiasa tampil di depan TV. Najwa Shihab kan sudah terbiasa untuk ngomong di depan orang, ya kan? Jadi maka ketika dia disuruh tampil gitu, kita sama sekali nggak gugup gitu. Beda sama kita ya, kita nggak pernah tampil di depan TV. Kalau misalnya disuruh tampil di depan TV, gugup nggak? Gugup lah pasti, ya kan? Karena kita nggak biasa dengan hal itu. Nah, yang kedua, kurang persiapan. Nah, kurang persiapan inilah salah satunya yang menyebabkan kita itu nggak apa ya namanya, nggak 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 expert atau nggak profesional atau nggak bisa baik ya, nggak bisa baik ketika presentasi. Nah, aku punya pengalaman dulu itu pas apa ya, pas semester 3, aku itu pernah mendaftar ke pemilihan mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Jadi kan aku kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Nah, aku itu mendaftar semester 3 dulu itu kan ada pemilihan mahasiswa berprestasi, jadi aku daftar kan, karena aku benar-benar pengen banget jadi mawapres sejak aku maba. Jadi aku semester 3 dulu itu daftar. Nah, aku tuh sudah percaya diri sebenarnya, aku sudah percaya diri dengan prestasi. Maksudnya kan ada 3 orang yang daftar kan. Nah, kalau misalnya dari segi prestasi aku tuh sudah percaya diri gitu, karena aku sudah ngumpulin sejak maba gitu. Nah, tapi rasa percaya diriku itu over maksudnya aku percaya diri, kalau bisa dari segi prestasi aku bisalah untuk menang kayak gitu. Nah, aku kira kan ini kan pemilihan mahasiswa berprestasi kan ya. Berarti kan prestasinya yang harus banyak gitu, yang pasti diperhatikan adalah prestasinya gitu. Jadi aku itu cuma siap-siap sertifikat dan juga prestasi aku, kan di situ kan ada tiga seleksi kan. Yang pertama itu seleksi itu prestasi, yang kedua itu seleksi tanya jawab kepribadian dan itu juga public speaking kan, tanya jawab sama dosen. Yang ketiga ini adalah presentasi karya ilmiah. Nah, aku ini persiapkan cuma satu aja yang sertifikat prestasi. Yang dua ini yang presentasi gagasan ilmiah dan juga wawancara kepribadian itu sama sekali nggak persiapan. Cuma persiapan itu H-1 sebelum acara. Jadi aku tuh buat PPT itu H-1. Terus aku itu latihan itu bahkan ketika acaranya tuh siang, aku tuh latihannya tuh pagi gitu loh. Aku sama sekali nggak ada latihan gitu loh. Jadi pas waktu itu pas aku presentasi, itu tiba-tiba di tengah-tengah itu suaraku itu habis dan aku itu ngeblank. Jadi aku nggak tahu harus ngomong apa. Tiba-tiba itu suaraku habis dan aku tuh kayak bingung harus ngapain, harus nggak bisa sama sekali gitu loh. Kenapa? Karena aku setiap PPT itu nggak tahu harus ngomong apa. Jadi aku ngomongnya itu ada yang over, ada yang kurang kayak gitu-gitu. Jadi ketika di poin itu suaraku tuh benar-benar habis dan aku nggak ada time management dan time management sama sekali. Jadi bisa dibilang
aku udah gagal di situ. Padahal kalau bisa dibilang beberapa bulan yang lalu itu aku baru saja menjuarai best presentation di salah satu lomba kreatif ilmiah nasional gitu loh. Dan aku mampu untuk presentasi dengan baik karena saat itu aku itu presentasinya itu belajar dengan baik sebelum presentasi kayak gitu. Nah pas masa berprestasi ini aku tuh sama sekali nggak belajar, sama sekali nggak bisa apa ya, nggak tahu gitu loh, aku harus ngomong apa di PPT ini, aku harus apa namanya, aku harus menjabarkan apa di PPT 1, 2, dan 3 itu aku nggak tahu. Jadi bisa dibilang aku jadi apa ya, hilang kontrol gitu loh ketika presentasi gitu. Nah, itu karena aku kurang persiapan. Jadi aku gagal pas di presentasi itu. Nah, yang ketiga yaitu tekan audiens. Nah, biasanya kalau kita itu apa itu namanya? Kita itu presentasikan, kita itu public speaking ya. Terus yang audiens itu orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Itu biasanya gugup. Misalnya nih, kita public speaking, terus di depan kita ada bupati, ada kepala daerah misalnya. Pasti kan kita gugup kan ya? Pasti kita tuh apa ya? Kita tuh merasa kecil gitu, merasa aduh aku ngomong di depan orang besar gitu loh. Gimana kalau misalnya aku salah gitu, gimana kalau misalnya aku berbuat apa ya, aku berbuat salah, aku salah dalam menyampaikan, kan pasti kita gugup. Beda lagi kalau misalnya kita ngomong di depan teman kita, misalnya di depan circle kita lah, pasti kan kita nggak gugup, soalnya kita tuh sama kan, kita tuh sama, kita kita apa itu namanya, kita itu sama lah sama mereka ya. Jadi kita nggak gugup kan, karena kita merasa bahwa kita sama, kan. Yang keempat itu tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri timbul dari berbagai hal. Ada yang takut salah, ada yang kurang suka dengan outfit-nya, ada yang insecure dengan kemampuan diri. Jadi tidak percaya diri itu biasanya apa itu namanya menjadi kendala utama dalam presentasi, dan gugup ini biasanya itu faktor utamanya adalah karena kurang percaya diri. Nah, sekarang gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut? Nah, yang pertama yaitu latihan. Nah, kita nggak bisa pungkiri ya, kita kan di sini sebagai pembicara pemula nih. Nah, di sini semuanya pasti aku yakin bukan kepala daerah kan di sini, bukan kepala daerah, bukan expert, bukan expert ya, tapi kita semua, aku juga itu adalah beginner, aku adalah pemula gitu. Maka seorang pemula itu butuh latihan untuk apa ya, untuk mengimprove atau untuk meningkatkan kemampuan public speaking-nya. Gimana caranya? Yaitu kita tuh kita harus latihan sebelum kita melakukan presentasi. Nah, tapi harus digarisbawahi bahwa latihan itu bukan menghafal. Latihan itu memahami konteks dan isi. Kenapa kok nggak menghafal gitu? Karena kalau kita menghafal ya, benar-benar hafal. Itu nanti ketika kita misalnya nih ada situasi gugup misalnya, kita kan nggak bisa pungkiri kan, nggak tahu kapan kita gugup. Misalnya kita gugup, terus kita ngeblank, nggak tahu harus ngomong apa. Dan kita tuh nggak paham konteks konteks materi kita itu apa, dan kita cuma menghafal. Beda lagi sama orang yang paham konteks. Misalnya mereka itu nggak perlu menghafal, mereka itu cukup tahu apa isinya. Sehingga kalau misalnya mereka ada di situasi gugup, mereka itu bisa terus presentasi. Karena sebenarnya apa, teman-teman? Karena sebenarnya audiens kita tuh nggak tahu materi kita apa. Jadi kalau misalnya kita gugup misalnya ya, kita lupa apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya udah ngomong aja gitu, ngomong aja apapun gitu, apapun yang ada di pikiran kita ngomong aja. Apalagi kalau ada slide misalnya, kita lihat apa yang ada di slide itu. Oh ada tulisan misalnya latihan, ya udah kita coba terjemahkan apa itu latihan, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu gugup, karena sebenarnya audiens tuh nggak tahu apa yang harus kita ngomong. Bisa saja sebenarnya aku ngomong ini itu sebenarnya nggak terpersiapkan tadi. Tapi cuma karena aku nggak tahu harus ngomong apa sekarang, jadi aku ngomong kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, pengalaman. Nah, yang kedua adalah pengalaman. Nah, pengalaman itu nggak bisa kita pungkiri ya, adalah sebuah cara untuk mengatasi sebuah kegugupan. Nah, semakin banyak jam terbang, semakin banyak pengalaman, orang itu semakin bisa mengimprove public speaking-nya.
dulu pas aku ya belum apa ya, sering public speaking seperti sekarang, mungkin aku juga gugup atau bahkan tampil di depan kamera itu nggak bisa ngomong, itu benar-benar banget. Tapi sekarang karena mungkin, saya sering men-challenge diri saya sering apa ya, membuat diri saya untuk apa ya, untuk terus apa itu namanya, untuk terus public speaking atau untuk terus presentasi itu jadi kalau misalnya disuruh public speaking, nggak segugup yang dulu, gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen tidak gugup, perbanyak pengalaman. Jangan cuma presentasi di kelas, jangan cuma presentasi di depan teman-teman aja gitu loh. Coba ikut lomba misalnya, ikut lomba, apa itu namanya, ikut lomba, karya tulis misalnya, itu pasti ada presentasinya kan. Nah itu coba untuk nggak apa-apa kalau misalnya pertama nggak menang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalnya pertama nggak menang, itu wajar gitu loh. Tapi lambat laun kan kita bisa tahu, "Oh ini loh yang prestasi yang bagus, oh ini loh kesalahanku." Seseorang yang bisa mengkoreksi kesalahannya, itu pasti mereka akan bisa mengimprove diri. Jadi ketika orang gagal, itu biasanya mereka akan punya poin plus ke depannya, karena mereka tahu hal yang harus diperbaiki itu yang mana, kayak gitu. Nah, dulu aku tuh juga seperti itu, aku tuh cuma cuma presentasi di kelas dan itu presentasi di kelas pun itu gugup gugup apa ya, udah gugup banget gitu loh. Tapi, lambat laun itu aku mulai di kuliah ini aku mulai, ikut lomba misalnya, ikut lomba terus dapat, pertamanya ya nggak dapat juara kan, pertamanya ya cuma ikut aja, terus kalah, terus akhirnya dapat best presentation, akhirnya lanjut ke juara satu bahkan tingkatannya sampai tingkat internasional kan, kemarin tuh aku juga, jadi best presentation di international conference di Thailand kan. Itu juga sama sekali nggak pernah aku rencanakan gitu loh, cuma aku belajar dari pengalaman-pengalaman aku gitu, kayak gitu. Nah, merubah mindset. Nah, yang ketiga tuh merubah mindset dan sebenarnya ini adalah kunci dari gimana kita kita menangani rasa gugup kita. Jadi, gugup itu sebenarnya dapatnya itu dari mindset. Mindset-nya kita tuh gimana sih? Biasanya orang gugup itu mindset-nya itu, eee, cenderung negatif. Misalnya kayak gini, "Aduh aku nggak bisa, aku pasti gagal, aku pasti nggak baik seperti dia." Kayak gitu misalnya. Misalnya kalau kita mau presentasi kan, terus kita nonton lawan kita berpresentasi, terus kita lihat, "Aduh kok dia itu bagus banget ya presentasinya, tapi kok pasti aku nggak bisa, pasti aku bakal lupa, pasti aku bakal gini." Nah itu negatif itu. Itu udah apa ya, udah apa, menghalangi. Aslinya itu kita bisa, tapi karena kita udah mindset-nya negatif, nggak bisa gitu loh. Terus ada lagi, Kak, misalnya kita presentasi di kelas misalnya, "Udah kamu aja yang presentasi, aku lo nggak bisa. Udah kamu aja yang presentasi, aku nggak bisa." Noh, kalau selamanya tuh kalau selamanya tuh nggak bisa, selamanya tuh mindset-nya itu, "Halah aku nggak bisa," itu selamanya nggak akan bisa gitu loh. Sekali-sekali kita harus men-challenge diri kita, sekali-sekali kita harus merubah mindset kita, "Aku lo bisa," gitu. Pernah nggak sih teman-teman dengar gini, kalau presentasi biar nggak gugup, itu aja, apa itu namanya, anggap di ruangan itu nggak ada orang. Pernah pernah dengar kayak gitu kan? Kalau ada orang yang bilang, "Kalau misalnya kamu gugup, coba bayangin di di ruangan itu nggak ada orang." Nah, menurutku itu tips yang, kurang bagus. Kenapa? Karena kalau kita menganggap, di depan kita nggak ada orang, kita nggak bisa engage, kita nggak bisa berekspresi, kita nggak bisa apa, berkomunikasi dengan mereka. Padahal, seorang public speaker yang baik itu harus komunikatif, harus, ekspresif dengan audiensnya. Jadi itu tips yang menurutku itu kurang baik. Nah, gimana tips yang baik? Tips yang baik adalah menganggap kita itu setara, bukan bukan apa ya, bukan merendahkan, tapi juga bukan meninggikan. Maksudnya gimana? Itu sama-sama manusia kan, kita sama-sama manusia, kita bisa sama-sama manusia. Kalau misalnya berbuat salah itu wajar, manusiawi. Walaupun misalnya di depanku ini ada dosen, ada dekan gitu. Ya udah aku merasa bahwa dulu mereka tuh pasti kayak aku. Kalau misalnya aku salah, yang pasti mereka akan memahami gitu loh. Jadi aku selalu menanamkan ke diri aku kalau misalnya mau presentasi bahwa kita tuh setara, kita tuh sama, kita sama-sama manusia, udah itu aja. Kita sama-sama manusia gitu loh.
seorang manusia kan pasti buat salah, seorang manusia itu pasti buat kekeliruan kan di awal, ya udah biarin gitu loh. Jadi itu yang selalu aku tanamkan. Nggak pernah, eee, aku nggak pernah nanamin di diri aku bahwa kalau public speaking di depan aku kayak nggak ada orang, nggak pernah. Karena pasti aku nggak bisa berekspresi, karena aku nggak bisa komunikatif. Nah, yang kedua ini teknik presentasi. Nah, teknik presentasi atau teknik public speaking itu sebenarnya banyak banget. Nah, aku di sini mau mau share, 2 video ya. Nanti teman-teman bisa compare antara kedua video itu, teknik presentasi yang mereka lakukan. Ini video yang aku ambil dari, TEDx, jadi ini, mungkin teman-teman sudah well known ya dengan ini. Ini adalah salah satu ajang, salah satu tempat yang orang-orang itu bisa bisa sharing, bisa, public speaker ya di depan banyak orang. My story starts in Moscow. I was 15 years old. My best friend and I, we were part of a group of Westerners visiting the Soviet Union. This was in 1987, a few years before the fall of the communist regime. We were given an official tour guide who was assigned to us, and the tour would start in the morning, and we were checked into our hotel rooms for the night. My friend said to me, "Let's go outside and look at the city." I thought it was a great idea, dumb idea. So we grabbed our coats and we snuck out past security and into the street. We found the entrance to the metro. The Moscow underground transportation system is the deepest one in the world. The ride down the escalator took a full minute. Once we were down there, my friend headed right to an open train, and I pulled him back. I said, "Wait, let's write down the name of the station so we can find our way back." So I had a notepad, and I took a notepad and I wrote down the letters of the station. And Nah, itu satu video. Nah, aku kayak nunjukin singkat aja. Nah, ini ada satu video lain, nggak bisa download. Ini bisa, oke. Nah, udah bisa lihat kan ya? Nah, ini salah satu video, video sih. Ini salah satu pidato yang disampaikan oleh Emma Watson. Seperti semuanya udah tahu siapa Emma Watson. Dia itu bicara di depan official UN, United Nation. Itu bicara soal gender equality. Temanya he for she. Ini dia. Nah, aku bakal UN Secretary General, President of the General Assembly, Executive Director of UN Women, and distinguished guests. Today, we are launching a campaign called He for She. Their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? Nah, itu video singkat ya dari Emma Watson. Oke, sebenarnya sih, bentar. Nah, kalau melihat itu kan ada perbedaan ya yang disampaikan sama Emma Watson dan juga sama yang kita video pertama kita. Kira-kira apa sih perbedaannya?
Nah, perbedaan yang paling menonjol itu adalah di gesture. Jadi di gestur tubuhnya itu yang beda. Yang video pertama itu dia itu sambil jalan, tangannya sambil sambil apa sambil ngomong itu sambil tangannya sambil bergerak gitu kan. Jadi dia itu mungkin untuk mengurangi rasa gugup ya biasanya orang itu bisa jalan-jalan ke kanan, ke kiri, terus menggerakkan tangannya itu biar bisa ekspresif dan sebagainya. Itu boleh. Tapi nggak boleh terlalu over misalnya, harus sampai sana terus lari ke sini, enggak, itu drama, bukan presentasi. Tapi yang kalau dilakukan di video satu tadi, dia itu santai sebenarnya, geraknya santai, tapi pakai tangan gitu. Nah, beda sama yang dilakukan sama Emma Watson tadi, yang video kedua. Dia itu naruh tangan di sini, tangan di meja udah. Dia tuh dari awal video sampai akhir video, dia itu tangannya nggak gerak. Apa yang dia lakukan? Dia itu emphasize, dia itu menekankan di ekspresinya. Kita tahu bahwa Emma Watson itu siapa sih? Emma Watson kan aktris kan ya. Aktris itu kan pinter banget dalam berekspresi, pinter banget dalam apa ya, mimik wajah itu pinter banget. Dia itu menekankan di situ. Dia itu tangannya itu nggak kemana-mana. Dia itu cuma duduk diem gini. Dia itu cuma tangannya di atas meja udah. Dia tuh ngomong sama audiens itu cuma pakai tatapan mata, cuma pakai apa itu namanya ekspresi wajahnya. Terus di antara dua video itu tadi siapa yang paling benar? Nggak ada yang paling benar, dua-duanya benar. Karena semua itu punya tekniknya masing-masing. Jadi sebenarnya teknik berbicara itu banyak sekali. Ada yang cuma menekankan ekspresinya, ada yang cuma menekankan di gesturnya, terserah gitu. Yang penting materi yang disampaikan sama audiens, yang materi yang disampaikan itu tersampaikan kepada audiens. Nah, ini adalah 4 teknik dasar dalam public speaking. Yang pertama, kenali audiens. Sebenarnya itu poin yang sangat penting. Kenapa sih kita harus tahu audiens? Karena kita harus menyesuaikan materi gitu. Kalau misalnya audiensnya anak TK misalnya, masa kita mau ngasih presentasi yang materinya tuh sulit, enggak kan? Pasti kan kita akan menyesuaikan dengan apa ya kemampuan mereka. Dan juga misalnya kita presentasi di depan masyarakat umum, kita kan nggak pakai istilah ilmiah dan lain sebagainya. Kita harus apa itu namanya pakai istilah-istilah yang dikenal di masyarakat tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, aku biasanya kalau misalnya mau lomba itu kan ada technical meeting. Nah, pas technical meeting itu aku selalu ada satu pertanyaan yang pasti aku tanyakan, yaitu Kak, jurinya itu siapa sih? Siapa yang akan menjuri kita besok? Background studi jurinya itu apa? Aku selalu tanya kayak gitu. Karena aku tuh bisa cari apa ya, bisa menempatkan diri loh. Kalau misalnya yang juri itu adalah orang-orang yang background studinya adalah katakanlah teknik mesin misalnya. Ideku ini tentang sains misalnya. Nah, maka aku nanti akan emphasize atau akan menekankan pembicaraan itu ke situ. Nah, kalau misalnya, oh ini judulnya nanti orang-orang dari bidang ekonomi, ya udah nanti aku menekankannya di bidang ekonominya. Kayak gitu. Jadi dengan cara itu biasanya aku tuh bisa menjawab pertanyaan juri dan persiapanku tuh lebih matang. Jadi kan aku kan sebelum presentasi itu aku selalu nulis kira-kira pertanyaan apa yang akan disampaikan dengan juri. Nah, biasanya kalau aku tahu siapa jurinya itu pasti aku akan menulis pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ditanyakan oleh juri di bidang ekonomi tersebut. Gitu. Jadi biasanya aku tuh jarang sekali kalau misalnya nggak tahu harus ngejawab apa itu nggak pernah karena aku udah punya persiapan matang. Gitu. Jadi itu pentingnya kenali audiens. Yang kedua yaitu perhatikan intonasi. Nah, penyampaian materi dalam public speaking akan lebih mudah dimengerti jika kita itu bisa mengatur intonasi, nada bicara, volume suara. Nah, di setiap public speaking itu intonasi, volume suara, nada bicara itu selalu beda-beda dan harus dibedakan. Misalnya kalau kita presentasi presentasi di depan teman-teman kita kan, kita bisa pakai gaya yang luas kan, kita bisa pakai hey guys, how are you doing, misalnya kayak gitu kan.
misalnya kita bisa apa ya, lebih enjoy gitu, bisa lebih friendly lah gitu presentasinya. Nah, beda lagi kalau misalnya kita presentasi ilmiah misalnya presentasi scientific paper misalnya, masa kita harus pakai, "Hey guys, apa kabarnya?" Gitu kan, kita nggak apa ya, nggak ranahnya gitu kita pakai itu. Jadi misalnya kalau presentasi formal, ya udah kita gesturnya harus formal, kita harus apa tuh namanya, pemilihan kata yang harus disampaikan juga harus formal, misalnya harus pakai kata baku dan sebagainya. Dan aku juga punya pengalaman kan gitu, itu aku sebenarnya itu kan, pengalamannya adalah di public speaking scientific paper. Nah, pada suatu saat aku itu pernah, terus akhirnya pada suatu saat aku disuruh public speaking disuruh prestasi di acara apa, kompetisi bisnis kan. Nah terus, dosenku tuh mengkritik aku gitu loh, bahwa presentasiku terlalu formal gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya presentasi di bisnis itu kita harus friendly gitu, kita harus, "Hai semuanya, apa kabar?" Kayak gitu. Kayak, "Halo guys," kayak gitu-gitu kan harus bisa apa namanya, harus bisa engage gitu, harus bisa, menarik audiens gitu lah. Karena biasanya kalau kompetisi bisnis itu, audiensnya itu adalah investor. Nah, investor kan pasti pengen friendly lah sama kita kan, nggak seformal kalau kita presentasi depan dosen kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu buat pembukaan yang berkesan. Nah, pembukaan itu adalah sebuah kunci ya. Kalau pembukanya sudah kayak flat misalnya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dela Maulida bla 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 bla, saya akan mempresentasikan," itu kan biasanya kalau di kelas kan, kayak gitu kan. Itu kalau di kelas mungkin bisa diwajar apa, diwawancara gitu, bisa bisa apa, dimaklumi lah kalau misalnya di kelas kita presentasi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya presentasi di depan, bisnis, di depan, apa, juri kayak gitu, ya pastinya akan, apa ya, akan kurang menarik gitu loh. Buat pembukaan tuh yang menarik misalnya, eee apa, mulai dengan pertanyaan misalnya, eee, "Saya mau bertanya, eee, apakah kita tahu bahwa Indonesia itu terletak di bahwa Indonesia itu mempunyai potensi bencana yang sangat besar?" Nah, dari pertanyaan itu nanti kita langsung ke latar belakangnya. Nah, kayak gitu itu boleh, itu terserah mau apa, biasanya ada juga yang pantun dulu, pantun apa gitu sebelum, membuka membuka acara itu boleh sekali. Nah, yang keempat adalah time management. Time management itu is important, apalagi kalau misalnya, presentasinya itu ada waktunya. Misalnya presentasi lomba misalnya, misalnya ada waktunya, misalnya 5 menit atau 10 menit gitu ya. Nah, biasanya kalau presentasi lomba itu ketika kita nggak bisa time management gitu, itu maka nanti kalau misalnya kita lebih waktunya, itu pasti akan mempengaruhi penilaian. Atau bahkan kalau misalnya ada beberapa lomba itu yang bahkan, kalau misalnya lebih dari waktu yang dialokasikan, yang dialokasikan oleh panitia itu pasti akan ada pengurangan nilai. Jadi kan kita pasti nggak mau kan ada kurang-kurangnya karena hanya time management aja. Nah, biasanya cara mengatasinya adalah aku itu kalau presentasi itu sambil timer. Jadi kalau misalnya oke, aku sudah memahami isi konteksnya, nanti aku timer. Jadi aku nggak akan mepetin waktu, misalnya waktunya cuma 5 menit kan ya. Terus aku pasti, apa, bicaranya itu latihannya itu cuma 4,5 misalnya, 4:30 kan, karena pasti nanti pas, performance pasti ada hal-hal yang aku tambahi, hal-hal yang mungkin buat aku harus jeda dan lain sebagainya. Jadi, apa ya, mengurangi mengurangi apa, kenegatifan mengurangi adanya hal tersebut terjadi, kayak gitu. Nah, dulu itu pernah aku ikut lomba, storytelling misal, dan itu aku masuk 3 besar. Nah, sebenarnya aku tuh sudah nggak percaya diri dengan diriku, maksudnya, aku tuh kan datang dari sekolah yang bukan benefit kan, dulu aku sukanya di desa gitu loh, dan lawanku ini adalah orang-orang, siswa-siswa yang sekolahnya di kota gitu loh, dan aku tahu bahwa bahasa Inggris mereka tuh lebih dari aku gitu. Tapi aku bisa juara satu. Kenapa? Karena yang 2 ini nggak time management itu nggak apa ya, nggak bisa sesuai dengan juri. Maksudnya nggak bisa sesuai dengan panitia maksudnya. Jadi jurinya 10 menit, tapi mereka itu bicaranya itu lebih dari 10 menit dan panitia itu akan menghentikan bicara itu setelah 10 menit. Jadi mereka tuh sudah sampai poinnya,
waktunya itu habis. Jadi mereka nggak menyampaikan, padahal awalnya itu bagus banget, tapi karena nggak sampai selesai, jadi mereka apa ya, poinnya itu kurang gitu. Sedangkan aku sudah latihan dengan time management, maksudnya 10 menit ya udah, aku latihannya itu kurang dari 10 menit. Jadi aku bener-bener pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah selesai. Jadi itu yang kenapa aku bisa menang ya karena time management tadi. Nah, ini tips dari presentasi luring ya. Luring itu presentasi di depan orang secara langsung. Nah, hal yang harus diperhatikan itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama yaitu komunikatif ya. Komunikatif itu kita harus bisa engage dengan audiens gitu. Yang kedua yaitu perhatikan gestur. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya kita mau presentasi, kita nggak bisa presentasi tanpa harus menggerakkan tangan, ya udah gerakan tangan aja. Tapi nggak usah sampai sampai kita muter ke sana terus sampai kayak gini-gini, terusnya kelebihan over gitu. Ya jangan, tetap elegan, tetap tetap apa itu namanya, perhatikan apa itu namanya, audiens kayak gitu-gitu. Perhatikan hal sekecil apapun gitu loh. Misalnya 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 kita misalnya gugup misalnya, ya udah kita coba aja untuk rileks, coba untuk diam gitu. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu over misalnya akan menginterupsi lagi, akan menghadirkan kembali kegugupan itu tadi. Nah, yang ketiga yaitu melihat mata audiens. Jadi aku tekanin bahwa sebenarnya gimana sih cara untuk kita bisa engage dengan audiens itu dengan memperhatikan mata mereka gitu. Ketika kita ngomong kepada klien misalnya, kepada investor, kepada semuanya, kita harus perhatikan mereka masing-masing itu. Kalau perhatian kita, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita ada di sebuah lomba misalnya, itu udah perhatikan ke juri. Jangan sampai kita ngambil cuma titik satu itu. Jadi kita nggak perhatikan juri. Kan itu kan kita kan kayak nggak ngomong sama orang kan. Kita kayak itu ngomong sama siapa kok nggak perhatikan orang yang kamu jangan ngomong kayak gitu. Jadi yang baik itu kita harus melihat, walaupun nggak harus matanya, tapi perhatikan orangnya gitu. Walaupun nggak harus langsung ke matanya nggak apa-apa, tapi perhatikan orangnya. Yang ketiga itu tetap santai, let it flow gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya ngeblank, kan sering banget kan ya, kita kalau misalnya sebagai beginner, kita tiba-tiba di tengah itu ngeblank. Aduh, aku lupa tadi aku harus ngomong apa ya, aku sampai mana ya? Ya udah santai aja, nggak apa-apa gitu. Let it flow itu maksudnya, ya udah kamu apa aja di pikiranmu ini sampaikan gitu. Akan lebih baik kalau misalnya ada slide di belakang, ya udah lihat slide, coba lihat, oh ada kata ini, ya udah langsung apa itu namanya, langsung omongkan gitu, langsung definisikan, misalnya ada kata latihan misalnya, langsung definisikan apa itu latihan. Nanti lambat laun kita pasti ingat, oh aku sampai sini loh. Kayak gitu. Karena biasanya itu kalau misalnya luring itu kalau kita gugup, kalau kita nggak tahu harus ngomong apa itu kelihatan banget gitu, itu kelihatan banget. Jadi untuk menghindari apa ya, kesan tidak baik dari audiens ke kita ya tadi tetap santai. Nah, yang ini presentasi luring. Oh, salah ya? Oh ya, ini presentasi luring ini salah tulis. Ini presentasi daring maksudnya, presentasi daring. Presentasi yang dilakukan secara online. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa? Yang pertama itu koneksi internet. Benar-benar koneksi internet itu harus diperhatikan ya, karena sebenarnya kita sudah persiapan materi yang bagus, kita sudah persiapan materi yang bagus, tapi ketika koneksi internet tidak stabil, kok suara kita nggak jelas gitu, ya apa ya, materi yang kita sampaikan itu nggak akan sampai gitu loh. Jadi benar-benar harus cari koneksi internet yang stabil. Jadi dulu itu bukan dulu sih, kemarin itu pas aku ada pemilihan mahasiswa berprestasi semester 5, aku ikut lagi. Semester 5 itu aku prestasinya kan secara daring, karena dulu semester 3 itu luring, sekarang karena pandemi, sekarang itu jadi daring. Nah, di desaku itu koneksi internet itu bener-bener apa ya, bener-bener low gitu loh, low banget gitu loh. Jadi kadang low, kadang juga bagus gitu. Nah, terus aku harus menampilkan video gitu, karena video ini adalah kunci dari presentasi aku gitu. Dan nggak bisa ditampilkan videonya karena benar-benar saking jeleknya koneksi internetnya. Akhirnya nggak apa ya, saran dari pembimbing aku harus
bahkan harus ke Surabaya untuk cari koneksi internet yang stabil. Karena percuma saja kalau misalnya aku udah siap materi, udah latihan berhari-hari, tapi ternyata di hari H koneksi internet nggak stabil, ya udah nggak akan tersampaikan hal-hal yang udah aku persiapkan tadi, kayak gitu. Yang kedua yaitu speaker. Ya, speaker juga penting sekali. Jadi kan kalau misalnya kita pakai pakai laptop atau pakai HP kan ada speakernya. Nah, kita harus tahu speaker kita tuh berfungsi nggak gitu. Kalau nggak berfungsi ya kita cari headset misalnya atau earphone gitu. Nah, untuk naruh earphone pun itu harus apa itu namanya? Harus baik gitu. Gini, aku tadi tuh cari earphone sih, tapi nggak nemu. Jadi aku nemunya ini mic kecil ini. Ibaratkan ini earphone ya, Nah, terus ini biasanya kan kita di telinga kan. Nah, itu usahakan biasanya nih speakernya sih? Mic di earphone-nya itu benar-benar di bawah atau di dekat mulut kita. Jadi suaranya itu bisa terdengar dengan jelas gitu. Jadi harus kayak gitu. Terus benar-benar kalau misalnya dari itu benar-benar naruh mic itu juga berpengaruh gitu loh, berpengaruh. Jadi terlalu gini itu nanti suaranya nggak jelas. Jadi kalau bisa itu agak di sini kan, di sini. Jadi jarak antar mulut dan mic-nya itu nggak terlalu nggak terlalu jauh gitu. Dan yang ketiga itu tapan mata. Tapan mata itu gimana? Kita kan nggak bisa lihat mata mereka gitu misalnya, mata audiensnya gitu. Itu loh, lihat kamera kita ini kita lihat posisikan kayak gini. Nah, itu sama saja kita tuh melihat mata mereka. Nggak apa-apa sesekali melihat PPT yang ada di layar kita, nggak apa-apa. Tapi lebih sering kita harus melihat itu tadi, kamera itu tadi, gitu. Jadi jangan terlalu sering melihat PPT. Justru kalau kita melihat layar itu kita nggak memperhatikan mata audiens. Caranya adalah melihat kamera yang bulat itu harus kita lihat gitu ketika kita ngomong. Nah, yang keempat yaitu posisi kamera. Jadi posisi kamera yang baik ketika presentasi daring adalah bukan kamera yang kayak gini. Ada kan biasanya yang kameranya itu terlalu kayak cuma wajahnya aja yang kelihatan. Ada juga yang kameranya itu kayak gini. Ada juga yang benar-benar kayak ke bawah gitu. Enggak gitu. Presentasi yang baik ketika di depan komputer adalah ketika posisi kita tuh sejajar, misalnya udah nggak kepala aja yang kelihatan, kepala terus badan setengah badan kayak gini. Jadi posisi kamera tuh sangat penting gitu. Biasanya aku lihat ada yang kayak sampai gini gitu, cuma wajahnya aja yang kelihatan, itu juga nggak baik gitu. Nah, sebenarnya ada tips lagi itu. Biasanya beberapa juri itu memperhatikan detail kecil seperti background. Sebenarnya kalau background kalau misalnya kita nggak bisa nunjukin background yang polos, itu bisa pakai virtual background kan. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa pakai virtual background, biasanya kan kalau virtual background kan biasanya wajahnya hilang atau lain sebagainya. Cari kalau bisa itu background atau tembok yang sepolos mungkin. Apapun itu, misalnya tembok putih apa-apa, tembok kuning, tembok yang sekiranya di belakang kita tuh bukan tumpukan buku, bukan tumpukan pakaian dan sebagainya, bukan kayak gitu. Jadi benar-benar polos itu. Karena nantinya orang-orang itu jangan sampai mereka memperhatikan background kita, bukan memperhatikan kita, kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu tips membuat presentasi yang menarik, yang terakhir. Nah, ini tadi presentasi yang baik itu salah satunya dilihat dari pembukaannya. Yang pertama yaitu adalah buka dengan pertanyaan itu tadi. Coba kita interaksi gitu. Dewan juri yang terhormat atau teman-teman sekalian, pernahkah kalian mendengar bahwa Indonesia adalah satu negara yang terletak di Sirkum Pacific Belt, misalnya kayak gitu. Misalnya kita dengan bertanya kita tuh bisa komunikatif dengan audiens gitu. Dan yang kedua adalah berani beda. Kalau teman-teman itu biasa kawan-kawannya teman-teman itu biasanya presentasi itu ya udah assalamualaikum terus berkenalan terus habis itu saya mau presentasikan bla 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 itu kan udah common itu udah family udah udah biasa gitu sebelum untuk berani beda untuk ya udah aku mau presentasi tak buka dengan
sebuah quotes misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi perkenalannya nanti di tengah-tengah quotes dulu, nanti langsung latar belakang, terus nanti perkenalan ide sambil perkenalan diri. Kayak gitu. Boleh sekali. Yang ketiga yaitu jangan buka dengan pernyataan negatif. Saya kayak gini, kita mau public speaking gitu. Terus kita tiba-tiba, halo teman-teman, saudara-saudara sekalian, tolong matikan HP-nya, tolong perhatian ke saya. Nah, itu sebuah pernyataan negatif. Udah, loh ngapain sih kamu itu ngurusin, misalnya aku dari audiens ya, apa sih kamu ngurusin apa, kenapa aku main HP? Itu sudah nanti apa ya, pandangan dari audiens sudah buruk ke kita gitu. Jadi kalau bisa buka dengan hal positif, dengan hal yang misalnya, hai halo, aku pikir, halo apa kabar gitu. Aku harap teman-teman di sini baik-baik saja ya, gitu kan, positif gitu. Daripada teman-teman nanti di sini harus open 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 kamera dan nggak boleh keluar dari Zoom ketika, sebelum aku selesai presentasi. Itu buruk. Apa ya, kan sih ini kok dia tuh ngatur-ngatur kayak gitu. Jadi jangan sampai kesan audiens itu sudah buruk di awal. Dan yang keempat adalah ekspresif. Nah, ekspresif itu cuaca yang datar. Mohon maaf teman-teman, mungkin sinyal Kak Nilna masih putus-putus, ditunggu dulu. Oh, maaf ya teman-teman tadi keluar ya. Iya, tidak apa-apa Kak. Ya, tapi nggak apa kok, udah tinggal satu slide. Nah, ini yang terakhir, gimana sih tips cara menjawab pertanyaan? Nah, ini kan aku posisikan diri aku ini jelasin presentasi formal kan. Gimana sih cara menjawab pertanyaan juri misalnya? Nah, yang pertama yaitu hindari jawaban kurang tahu. Jadi biasanya kalau ditanya gitu, tanya apa gitu misalnya. Terus sebenarnya di hati kita tuh nggak tahu. Jawabannya nggak tahu, aku bahkan pertanyaannya nggak paham gitu. Tapi jangan jawab, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya kurang tahu, saya kurang tahu dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Jangan sama sekali bilang kata kurang tahu, karena itu menandakan bahwa kita itu nggak menguasai materi gitu. Kita nggak bisa apa ya, nggak paham materi kita itu. Jadi sama sekali jangan bilang bahwa kata kurang tahu. Mungkin bisa diposisikan kayak gini. Menurut kami, atau sependek pengetahuan kami, ini adalah bla 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 bla. Jadi jawablah sesuai apa yang kita tangkap gitu. Ataupun carilah jawaban yang mungkin relate tapi sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah. Udah jawab aja. Karena sebenarnya juri itu pengen apa itu namanya, tahu gitu seberapa jauh sih, apa pemahaman kita ke materi kita yang telah kita sampaikan kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh tujuannya adalah men-challenge kita. Jadi bisa nggak dia tuh melewati challenge ini, kayak gitu. Jadi hindari jawaban yang kurang tahu. Itu benar-benar key points gitu. Aku tuh pernah apa ya, pernah lomba gitu. Dan itu
ada tuh salah satu tim itu benar-benar presentasinya tuh bagus banget, presentasinya tuh bagus banget. Aku sampai sampai, "Aduh ini pelatihnya berapa kali ya kok presentasinya bisa sebagus ini?" Kayak gitu. Tapi ketika tanya jawab, mereka tuh langsung kayak, gugup, langsung kayak kelihatan banget dari raut wajahnya dan mereka tuh ada salah satu pertanyaan yang mereka tuh nggak bisa jawab dan mereka jawabnya cuma, "Mohon maaf, eee, kami kurang tahu jawaban dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Kami akan mempelajari lebih lanjut, terkait materi dari, ide kita untuk tahap berikutnya," kayak gitu-gitu. Jadi mereka udah melabeli bahwa mereka kurang tahu. Jadi mereka walaupun prestasinya bagus, tapi mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan, peringkat, terbaik di kompetisi itu. Jadi aman sekali kan ya. Yang kedua yaitu jawab dengan bukti yang konkret. Jadi kalau presentasi formal itu memang kita tuh nggak boleh based on our opinion. Bisa based on our opinion kalau misalnya kita tadi ada di situasi kurang tahu. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita harus kasih bukti misalnya. Menurut, laporan yang disampaikan oleh, bla bla bla, misalnya disampaikan oleh, Liputan 6 pada tanggal bla 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 bla, menyatakan bahwa apa, nah itu kan buktinya, ataupun, menurut pernyataan dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh, eee, misalnya oleh Ratna 2016 menyatakan bahwa itu ada bukti ilmiahnya, ada bukti konkretnya gitu. Nggak cuma, eee, menurut saya, ini, berasal dari jadi kayak cuma menurut saya itu, padahal saya kan bukan expert gitu. Kita akan lebih baik kalau misalnya kita kasih bukti dari expert atau dari media yang terpercaya, kayak gitu. Nah, perhatikan durasi dalam menjawab. Jadi, menjawab itu juga nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek, karena biasanya kalau presentasi formal itu ada durasi antara durasi presentasi dan juga durasi menjawab. Jadi sesuaikan, apa ya, nggak tumpang tindih gitu, nggak misalnya, jawaban soal pertama itu panjang gitu, jawaban soal kedua ya udah singkat gitu. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya penguasaan materi kita kan cuma timpang di satu satu bidang kan, kayak gitu. Jadi coba, kalau sudah sampai poinnya ya udah selesai. Kalau misalnya, kurang poinnya ya udah ditambahin, jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, kayak gitu. Yang keempat yaitu jawab dengan lugas dan tanggap. Kalau misalnya juri misalnya tanya misalnya A gitu, kalau bisa nggak usah dikasih jeda waktu untuk diskusi diskusi misalnya diskusi, itu memperlihatkan sekali gitu loh. Kalau misalnya kita tuh nggak siap gitu, nggak siap dengan jawaban kita. Caranya gimana? Kalau misalnya aku presentasi sendiri misalnya, ya udah aku langsung jawab. Misalnya habis kasih pertanyaan, aku langsung, "Terima kasih Bapak dan Ibu, saya akan mencoba menjawab, pertanyaan dari Bapak dan Ibu." Kayak misalnya gitu. Jadi langsung langsung habis dikasih pertanyaan langsung aku jawab. Tapi kalau misalnya di presentasi grup, aku biasanya kayak gini, membagi tugas misalnya. Misalnya aku dari, humaniora kan, aku nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan, culture, berhubungan dengan, masyarakat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau nanya ekonomi, nanti temanku dari ekonomi yang bakal jawab. Nah, kita kan pasti tahu kan bisa mengidentifikasi pertanyaan itu nanti arahnya mau ke ekonomi, mau ke mau ke humaniora atau mau ke sains kan bisa kita analisis kan. Nah, ini langsung saya bakal jawab gitu, bakal bakal menjawab gitu. Nanti, oh ini pertanyaannya berbau ekonomi, nanti teman saya bakal jawab ekonomi. Nah, nanti kalau misalnya kita merasa bahwa jawabannya kurang, nanti bisa kita tambahi. Jadi aku biasanya sama teman-teman atau aku pribadi tuh, jarang untuk kasih jeda antara pertanyaan dari yang disampaikan oleh juri dengan jawaban kita. Jadi langsung tanggap, langsung lugas dalam menjawab. Jadi itu membuat juri itu merasa bahwa, oh anak ini tuh tanggap dan juga tahu, dan juga menguasai materi yang disampaikan, gitu. Nah, itu tadi, presentasi terkait public speaking, tips dan trik, dan, banyak dari apa yang aku sampaikan itu based on my experience. Jadi ya mungkin mungkin ada yang, perlu ditanyakan atau ada yang perlu ditanggapi, boleh sekali, atau yang mau sharing juga boleh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Milna atas paparan yang begitu menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi public speaking itu merupakan hal yang harus kita punya dan kita itu harus latihan. Latihan itu memahami, bukan menghafal. Selanjutnya,
kita akan membuka acara sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menyalakan raise hand atau langsung menyalakan mic, atau bisa juga lewat kolom chat. Sebelum bertanya, dengan tolong menyebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan Kak Salma Rahmawati. Nama saya Salma Rahmawati. Saya mau bertanya juga sekalian sharing. Kan gini, untuk Mbak Kak Nilna ini, kan gini ya, kalau aku presentasi waktu kuliah offline ini, kayak ya itu tadi merasa gugup, terus ada teman yang kayak dia tuh lancar banget kalau ngomong, kayak udah di-preparein gitu. Sama, aku juga udah prepare. Cuman kayak apa ya, waktu hari itu ngeblank lah, apalah. Pokoknya ada aja faktor yang membuat aku kayak, duh, kok bikin aku ngeblank gitu kan. Terus ya temen, apa nih, presentasinya tuh kayak sampai dosen bilang kayak, wah keren ini gitu. Sampai bilang gitu kan, jadi setelahnya habis anak itu terus saya gitu ya, kita langsung ngeblank seketika. Tapi ketika waktu online seperti ini kan kadang tuh ada sih presentasi tuh nggak tatap muka, maksudnya tuh nggak usah pakai on cam, cuma on mic aja, terus ya udah sekedar gitu aja kan, itu lancar. Aku ngomong tuh kayak udah lancar. Kenapa? Posisinya aku ngira tuh kayak, oh ini nggak ada orang di depanku, nggak ada orang. Nah, jadi aku bisa berekspresi lebih lebih jelas gitu, lebih enak gitu daripada aku lihat langsung ada orang terus ada dosen gitu kan. Kalau ini kan ya udah kayak hanya sekedar lihat di laptop, kayak ini memang ada orangnya. Itu cara menghindari kan, nggak melulu kita itu online kan, bisa aja nanti tahun depan atau masa depan mungkin bisa luring kembali. Untuk mengantisipasinya gitu loh, supaya nggak kayak di waktu waktu offline tuh nggak bakal kayak gitu lagi gitu. Ya memang tadi mbaknya sudah ngasihin apa ya, ngasih penjelasan gitu, tapi prakteknya tuh susah gitu. Gimana ya caranya buat kayak, oke, kamu bisa loh, kamu bisa loh, kamu bisa, itu gimana ya? Terima kasih. Ya, ini langsung saya jawab atau iya? Oke. Ya, langsung saja. Ya, terima kasih Salma atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya aku tuh dulu juga gitu. Aku pas semester awal itu juga apa ya, kalau misalnya disuruh prestasi di kelas itu aduh gugumnya bukan main. Tapi kalau misalnya aku lihat temanku itu benar-benar ada yang public speaking itu benar-benar bagus. Dia tuh emang anaknya tuh friendly banget. Anaknya itu friendly banget. Terus kalau misalnya disuruh presentasi itu dia tuh aduh bagus banget gitu loh. Apalagi pas semester 1 dulu, itu kan kalau aku kan dari bahasa dan sastra Inggris kan. Nah, jadi pelajaran semuanya itu bahasa Inggris. Jadi presentasinya pakai bahasa Inggris, gurunya dosennya menyampaikan pakai bahasa Inggris, jadi pakai bahasa Inggris semua. Nah, dulu pas semester 1 itu aku tuh kurang bisa berbahasa Inggris gitu loh. Padahal aku tuh kalau sudah sastra Inggris, tapi aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa sih, cuma tahu dasarnya itu loh. Jadi tuh aku tuh benar-benar insecure dengan bahasa Inggrisku, dengan public speakingku, benar-benar insecure banget gitu loh. Dan aku tuh selalu membandingkan diriku dengan temanku. Misalnya temanku tuh, ya doa temanku tuh udah pinter bahasa Inggris, udah pinter public speaking gitu. Kalau disuruh ke depan kelas itu aku selalu membanding-bandingkan dengan temanku kayak gitu. Jadi cara aku mengatasinya itu gimana? Sebenarnya aku tuh belajar selain latihan, aku tuh juga praktek. Prakteknya gimana? Prakteknya adalah aku join organisasi, join kompetisi. Nah, di situ akan mengembangkan kemampuan public speaking aku di kelas. Itu benar-benar banget. Kan akhirnya kan aku semester 1, semester 2 itu akhirnya aku join organisasi. Nah, di join organisasi itu kan sering presentasi,
presentasi, sering diskusi, sering public speaking. Jadi aku coba untuk ngomong di depan mereka. Aku coba untuk pertama ya coba untuk bertanya lah pertama gitu kan. Biasanya kan ada orang yang bertanya aja gugup itu ada gitu loh. Dan aku mencoba untuk bertanya, menanggapi diskusinya kayak gitu-gitu. Jadi selain itu aku juga belajar itu lewat kompetisi. Benar-benar lewat kompetisi itu kan ajang kita untuk bisa belajar apa namanya presentasi kan. Jadi dari kompetisi itu nanti aku bisa lihat prestasinya orang-orang gitu. Aku juga melatih diri aku untuk ngomong di depan orang kayak gitu. Jadi sebenarnya cara aku mengimprove presentasi di kelas adalah belajar di luar kelas. Jadi itu penting banget belajar di luar kelas. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin masih mahasiswa baru atau masih maba, perbanyaklah experience atau perbanyak pengalaman di luar kelas karena itu benar-benar bantu akan meningkatkan kemampuan kita di dalam kelas. Dan biasanya kegugupan itu muncul karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pasti akan terjadi kegugupan. Biasanya aku tuh kalau gugup itu pas di-compare dengan misalnya gini, aku tuh selalu insecure dengan bukan selalu insecure sih, aku pernah insecure dengan fakultas aku misalnya, aku pernah insecure dengan jurusan aku. Kan aku dari fakultas ilmu budaya kan. Nah di UNER kan fakultas yang paling populer, yang well known itu adalah fakultas kedokteran. Jadi kalau misalnya disuruh presentasi, terus apa ya, terus disuruh presentasi, terus ada anak dari FK, anak dari misalnya FKG gitu, aku tuh selalu insecure gitu loh. Misalnya selalu, aduh, aku tuh dari sini, aku tuh malu dan sebagainya. Dulu tuh kayak gitu. Dan pastinya nanti aku pas presentasi itu nggak maksimal. Jadi aku selalu membanding-bandingkan itu nanti yang akan membuat presentasiku nggak maksimal. Jadi mulai ke sini aku menanamkan rasa percaya diri. Maksudnya, "Halah kita tuh sama, kita tuh loh aku dan dia tuh sama. Aku dan dia tuh pasti punya pengalamannya masing-masing. Aku loh percaya diri dengan apa yang aku pelajari sekarang." Jadi sekarang itu aku kalau presentasi, kalau misalnya tampil di depan umum itu mencoba untuk tidak membandingkan dengan orang lain gitu. Oh kita tuh sama. Jadi walaupun emang pertama-tama sulit sih, pertama-tama itu kalau misalnya kita membandingkan, misalnya ada anak dari, apanya, dulu itu kan aku pas pas presentasi di Thailand dulu, itu kan ada dosen yang memberi presentasi, ada dosen, ada guru dan sebagainya. Dan aku mahasiswa semester 3 gitu. Karena kalau misalnya dibilang insecure, ya insecure gitu loh. Maksudnya bukan insecure sih, kurang percaya diri. Tapi akhirnya aku coba untuk tidak membandingkan dengan mereka. Bahwa tahu kalau misalnya mereka tuh pendidikannya lebih tinggi daripada aku. Tapi di sini kan kita sama-sama presentasi, kita punya ide, kita sama-sama sudah menguasai materi dan ide kita. Ya udah aku presentasikan dengan ya wis apa ya, se-enjoy mungkin, sesantai mungkin gitu. Kalau di kelas, dan karena pengalaman-pengalaman aku di luar kelas tadi membawa aku jadi nggak gugup di kelas itu, nggak gugup lagi ketika aku harus presentasi di depan dosenku. Jadi kalau misalnya sudah punya pengalaman di luar, pasti kan kalau misalnya cuma di kelas kan sudah biasa kan, cuma hadapan dengan teman-teman, sudah hadapan dengan cuma dosen cuma 1, 2 kan sudah biasa gitu. Nah, kalau misalnya di online tuh memang itu sebenarnya macam-macam kan. Di online tuh ada loh, orang itu yang sebenarnya lebih gugup presentasi di online ada. Jadi ada satu temanku tuh ngomong ke aku bahwa, "Aku tuh loh kalau di online tuh lebih gugup, lebih nervous, lebih lebih apa ya, lebih deg-degan kalau di online dibandingkan di offline." Karena di online tuh dia itu nggak bisa engage ke siapapun gitu, karena semuanya itu apa itu off cam, jadi kan. Jadi mereka tuh nggak bisa harus ngomong sama siapa tuh jadi blank gitu. Jadi orang-orang itu yang presentasi online itu juga semakin semakin apa ya, semakin nggak bisa gitu, ada yang kayak gitu. Jadi ya saran aku adalah, coba untuk membangun kepercayaan diri dan coba untuk memperbanyak pengalaman. Itu benar-benar banget, itu benar-benar membantu kita banget di kelas dan coba untuk tidak meng-compare, diri kita, ke orang lain, kayak gitu. Apakah menjawab, Salma? Iya, terima kasih. Memang benar sih, nggak baik juga gitu loh ngobrol. Kan semua punya keahlian masing-masing, punya bakat
bakatnya masing-masing, punya idenya masing-masing. Jadi ya kayak ya udah presentasi tinggal presentasi. Kalau misalnya untuk hasil akhirnya itu tinggal urusan belakang. Pokoknya kita udah presentasi gitu aja kan. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Untuk peserta lain yang ingin bertanya silahkan. Mungkin peserta yang lain masih mempersiapkan pertanyaan. Kalau begitu, saya yang ingin tanya Kak, gini. Kan pasti semua orang pernah yang ngalamin ngeblank waktu bicara atau menyampaikan sesuatu di depan orang banyak. Nah, tadi Kak Nilna juga pernah kan mengalami ngeblank waktu menyampaikan materi. Nah, cara Kak Nilna mengatasi ngeblank pada waktu itu juga itu bagaimana Kak? Soalnya saya sendiri kalau ngeblank itu cuma kebanyakan ngomong gitu Kak. Lebih parah lagi, saya pernah waktu ngeblank itu udah hilang nggak tahu mau ngomong apa seperti itu Kak. Bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Helen. Jadi kalau ngatasi ngeblank itu gimana? Eh, jadi kalau misalnya kayak itu wajar. Karena kita nggak robot ya, kita nggak robot yang harus ya bisa bisa ngomong langsung tertatap baku dan lain sebagainya. Nggak. Kita tuh manusia yang punya punya apa ya, punya rasa lupa, punya punya apa ya namanya, kegugupan. Itu manusiawi banget gitu. Kalau nggak punya rasa gugup, nggak pernah merasa gugup ya itulah yang perlu dipertanyakan itu. Nah, gimana sih cara mengatasi untuk ngeblank? Untuk aksi preventifnya, untuk aksi mencegahnya adalah jangan menghafal. Karena ketika kita menghafal, kan kita kan kayak benar-benar hafal per katanya. Nah, itu kalau misalnya kita sudah lupa satu kata, itu biasanya akan mempengaruhi memori kita untuk apa presentasi selanjutnya atau untuk apa kalimat selanjutnya. Jadi menghindari menghafal. Itu untuk aksi preventifnya. Tapi gimana kalau misalnya sudah terjadi, udah ngeblank? Biasanya aku itu coba untuk terus ngomong. Jadi kalau misalnya udah benar-benar tiba-tiba, aduh, aku ngomong apa nih? Ya udah aku tuh udah apa? Aku ngomong lagi itu namanya. Menjelaskan lagi judul aku. Biasanya tuh aku ngeblank itu ketika harus debat. Kan ada misalnya kalau kompetisi debat, itu kan ngomongnya tuh singkat, persiapannya juga singkat kan. Kita persiapan eh, apa itu namanya? Buat ngeribet apa buat argumennya itu juga singkat. Terus kan nggak ada latihan. Jadi biasanya kan pas presentasi, bukan presentasi, pas pidato buat debat itu biasanya tuh aku sering banget ngeblank gitu, nggak, aduh ngomong apa nih ya? Dan itu biasanya aku tuh mengulangi lagi emosinya. Saya mengulangi lagi, "Emosi perdebatan pada pagi hari ini adalah ini." Maka dari itu, nah itu biasanya itu ketika kita mengulang judul atau mengulang apa sih tujuan dari presentasi kita, itu biasanya kita akan inget lagi gitu. Biasanya kalau misalnya presentasi di kelas misalnya, kalau ngeblank aku lihat di slide-ku, "Oh ini ada kata apa ya? Oh ini aja." Udah aku coba untuk mendefinisikan atau apa, udah ngomong apa ajanya, ngomong ngomong apa aja lah gitu. Karena pada dasarnya itu kan kembali lagi, audiens itu loh nggak tahu kita mau ngomong apa. Bisa aja ya, tadi pagi aku tuh udah persiapan mau ngomong ini, ngomong A, B, C, D. Ternyata tadi pas aku, apa, kasih materi, tiba-tiba aku lupa poin B itu apa. Tapi kan kalian kan nggak tahu kan. Ya udah aku langsung ke poin C. Kan selama audiens nggak tahu kan nggak apa, beda lagi kalau misalnya storytelling. Nah, storytelling kan bercerita gitu. Terus ceritanya udah well known, sudah populer gitu. Tiba-tiba ada part yang tiba-tiba kamu nggak sampaikan, nah itu mempengaruhi. Tapi kan kalau misalnya pidato sebuah hal atau sebuah materi kan audiens kan nggak tahu kita mau ngomong apa kan. Jadi apa aku jadinya let it flow aja gitu. Gitu, Ellen. Iya Kak, terima kasih. Untuk peserta yang lain kalau mau tanya silahkan. Nah, bertanya ini juga salah satu cara untuk melatih public speaking ya. Untuk melatih keberanian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau tanya Kak, namaku Adea di sini. Aku mau share pengalaman aja sih sedikit sembari nanti ada pertanyaan gitu. Kalau aku sendiri sih
apanya ya, kendalanya kalau misalkan untuk ngomong di presentasi atau di depan umum gitu, sebelumnya kan memang sudah latihan nih, Kak, sudah latihan dan sudah memahami materi gitu. Nah, ketika kita ngomong di depan umum, mau itu di presentasi atau misalkan pas interview gitu, atau misal kita ngomong sama orang baru gitu, Kak. Kita ada, banyak gitu hal yang mau kita sampaikan, cuman kenapa pas, prakteknya itu tuh kayak aku tuh kendalanya itu selalu pasti bibirnya itu gemeter gitu, Kak. Terus kadang dalam hati tuh kayak udah mau nangis gitu. Kalau aku sih kendalanya, kayak gitu di bibir, bibirnya tuh gemeter dan kayak udah mau nangis aja gitu, Kak. Nah, kalau misalkan faktor seperti itu tuh, apa sih maksudnya yang faktor-faktor kayak gitu tuh apa, penyebabnya tuh apa dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Karena jujur itu sih yang bikin aku takut untuk, ngobrol sama orang baru karena ya refleks aja kayak gemeter gitu, kayak udah mau nangis gitu sih, Kak. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Adea. Kalau boleh tahu, eh, Adea itu gugup ketika orang baru itu teman orang baru itu seumuran atau mungkin lebih dewasa daripada Adea? Aku kayaknya lebih sering ke orang dewasa sih, cuman kalau yang setara dia lebih biasa sih, tapi pernah juga gitu. Tapi paling sering yang lebih lebih tinggi gitu. Oke, aku coba untuk menjawab pertanyaan dari Adea. Jadi sebenarnya kalau misalnya bibir bergetar atau misalnya udah mau nangis, itu sebenarnya salah satu tanda gugup. Jadi gugup ini bermacam-macam apa ya reaksi tubuh kita itu bermacam-macam. Ada yang sampai ngos-ngosan, ada yang sampai keringetnya ngelucur, tangannya basah dan sebagainya, ada sampai deg-degan parah, ada yang sampai kayak ada juga yang apa itu namanya yang bibirnya bergetar dan sebagainya itu sebenarnya reaksi gugup gitu. Terus gimana sih cara biar kita nggak gugup gitu? Jadi kalau kalau aku pribadi sih, um, aku lagi-lagi itu sih, aku nggak tahu kenapa ya, aku selalu menanamkan ke diri aku itu kita tuh sama manusia. Itu udah jadi mindset hidupku gitu. Kita sama-sama manusia. Udah aku tuh sejak saat itu sejak menanamkan mindset itu aku tuh udah bukan nggak malu sih, cuma nggak gugup atau misalnya kalau misalnya ada katakanlah ada kepala prodi misalnya tanya ke aku atau misalnya interview ke aku gitu, aku jawab 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 English aja mungkin karena ya udah kita sama-sama manusia terus apa yang harus di itu kan apa yang harus dikukuhkan gitu. Jadi aku mulai menanamkan mindset itu. Jadi apa ya penanaman mindset penanaman 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 apa ya mindset positif itu mungkin yang perlu di apa ya perlu di ya ditanamkan untuk ke diri kita gitu loh karena nggak selamanya walaupun sebenarnya aku nggak tahu sih mungkin mungkin nanti ada kalanya kalau misalnya aku ketemu presiden misalnya aku gugup ya nggak tahu gitu tapi untuk sejauh ini aku menanamkan prinsip itu sih ketika ketika berbicara dengan orang yang lebih misalnya setingkat setingkat jabatannya lebih tinggi dari aku kayak misalnya kayak gitu. Jadi itu sih kalau misalnya biasanya kalau deg-deg atau misalnya gugup kayak Adea itu mungkin karena dia itu takut salah gitu, takut salah pas ngomong atau takut salah mengucapkan kayak gitu, takut takut membuat gak enak hati gitu loh. Itu sih biasanya yang bikin kenapa kenapa kita jadi gugup, kita takut salah, takut gak percaya diri, gak percaya diri itu karena takut salah, misalnya, "Aduh ini benar nggak ya yang aku sampaikan? Oh ini benar nggak sih yang aku omongin?" Gitu. Jadi takut salah itu sebenarnya baik, sangat baik. Tapi jangan sampai takut salah itu nanti akan membuat kita nggak berani. Biasanya kalau dulu itu dulu itu dulu itu pas awal jadi masa baru itu kan di kampus kan sering kan ada apa namanya diskusi, ada forum diskusi, apalagi kalau misalnya di rumpun sosial tuh sering banget ada yang namanya apa namanya itu namanya diskusi isu dan sebagainya gitu.
kan sebagai mahasiswa baru kan aku tahu bahwa ilmuku tuh masih pendek, masih masih sangat-sangat dangkal gitu kan. Pasti ada mindset di pikiran aku bahwa, "Duh, nanti aku ngomong ini salah, nanti aku ngomong ini keliru, keluar konteks," kayak gitu-gitu. Jadi itu sering sering muncul di pikiran aku, tapi aku mikir bahwa kalau selamanya aku mikir kayak gini, nanti aku nggak bisa, apa namanya, nggak bisa menanyakan pertanyaanku, aku nggak bisa mengajukan argumenku, kayak gitu. Jadi dimulai dari diskusi itu aku mulai kayak, "Kak, saya mau tanya," misalnya, "Kak, saya mau menanggapi." Jadi apa ya, jadi, berinteraksi 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 dengan teman-teman dan juga coba untuk menanggapi dan coba untuk apa-apa sih salah dan juga kan kita baru mencoba kan kita bukan expert kan. Kalau salah ya udah nggak apa-apa. Jadi aku mulai menanamkan, apa ya, itu sih, menanamkan mindset untuk nggak apa-apa salah, sama, eee, itu tadi, kita tuh sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, ya udah gitu. Ya udah let it flow aja, kayak gitu Mmm, sih ada ya kalau dari aku. oke. Berarti memang, gugup itu wajar ya, Kak, cuman untuk yang di yang dibenarkannya itu memang di mindset-nya itu harus sudah ditanamkan gitu ya? Iya, gugup itu wajar banget, aku tuh sampai sekarang tuh masih gugup, tapi gugup itu gini, gugup Mmm, itu boleh, tapi jangan sampai gugup itu berhenti pas kita mau ngomong. Udah pas di belakang panggung kita gugup sampai kita udah ngabisin air sebotol nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita udah ke panggung, kita udah ke podium, udah jangan gugup lagi, kayak gitu. mmm, oke Kontrol oke. kontrol, coba kontrol itunya. Iya, baik terima kasih Kak Nilna. Sama-sama, Adea. Sebelumnya saya mau mengingatkan kepada peserta untuk mengisi link feedback yang ada di kolom chat di sini. Diskusi yang sangat menarik dan bermanfaat, namun karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau meminta terima kasih kepada Kak Nilna sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menyampaikan materi di pagi hari ini. Teman-teman peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara seminar pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Nilna dapat bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nilna. Dan akhirnya saya Helen Melenia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di forum selanjutnya. Terima kasih Kak. Iya, Ya, saya live ya. iya Kak.